Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pemburu kisah, kita jumpa lagi di Mystery Zone. Kali ini ada satu kisah yang dikisahkan oleh Mbak Kiki di tahun 2016. Nah, kisah apa yang dialami oleh Mbak Kiki ini? Monggo Kang Surya dikisahkan untuk sobat pemburu kisah. Oke Pak Jack, jadi ini Mbak Kiki ini mengalami trauma dan ketakutan yang luar biasa ya. Itu bukan hanya Mbak Kiki saja, tapi juga di keluarganya pada tahun itu Pak Jack. Ya, di tahun 2016 itu Mbak Kiki dan keluarganya itu mengalami kejadian yang terus menerus dan itu cukup menyita menyita fisik dan mental. Terutama selain keluarganya Mbak Kiki, itu dialami oleh kakak perempuannya. Ya sebut saja Mbak Ira gitu aja ya. Kisah itu bermula ketika pada waktu itu Mbak Kiki masih sekolah. Kakaknya ini kan kebetulan baru pertama kali masuk kuliah Pak Cik ya. Ketika mbaknya kuliah ini sebenarnya Mbak Ira ini termasuk salah satu anak yang pendiam, tidak terlalu banyak banyak tingkah lah. Kebanyakan memang di rumah saja. Bahkan Mbak Kiki sempat bilang, Mbak saya ini termasuk orang yang introvert gitu. Jadi teman-temannya itu ya hanya teman-teman sekolah, dan pertama kali dia masuk kuliah, teman-temannya ya hanya sekitaran teman-teman kuliah saja. Nah, selama aktivitas itu berteman dengan banyak orang itu, Mbak Ira ini termasuk orang yang cukup pendiam dan juga tidak terlalu banyak tingkah Pak Jack. Dan menurut teman-temannya Mbak Ira itu, dia itu termasuk orang yang cukup baik, suka menolong, ringan tangan, dan istilahnya sempat disebut kayak peri yang baik lah katanya. Karena memang orangnya tidak neko-neko. Berbanding terbalik dengan Mbak Kiki katanya. Mbak Kiki sendiri ya termasuk yang mungkin karena dia anak kedua ya, jadi lebih banyak temannya. Lah, Mbak Kiki ini membagikan kisah yang dialami kakaknya ini ketika dia pertama kali kuliah Pak Jack. Jadi kebetulan karena kakaknya ini tidak terlalu jauh ya kampusnya dari rumahnya. Jadi tiap hari itu pulang pergi. Sampai pada akhirnya mungkin karena kakaknya ini di awal-awal kuliah ini bertemu dengan kampus yang baru, tempat-tempat yang baru ditempati. Beberapa bulan pertama kali awal kuliah, mbaknya ini mungkin sering mengalami rasa capek Pak Jack, seperti kecapean gitu, dan sering sakit-sakitan. Mbak Kiki sendiri agak heran, ini kenapa ya mbaknya ini istilahnya walaupun dulu SMA-nya juga sekolahnya itu tidak terlalu jauh dari rumah, dan ini kampusnya pun juga sama, tapi kok kakaknya ini sering kayak kelihatan capek. Beberapa kali itu sakit Pak Jack, berkali-kali itu hampir tiap bulan itu sakit, tapi yang dikeluhkan itu ya hanya capek, pusing, dan akhirnya di beberapa waktu terakhir itu sampai pingsan Pak Jack. Dan untungnya pingsannya itu kejadiannya tidak sampai di kampus, di rumah saja katanya Mbak Kiki. Sampai akhirnya mungkin karena dianggap sakit karena kecapean akibat awal kuliah ya, akhirnya diperiksakan ke dokter, tapi katanya dokter hanya kelelahan. Beberapa kali konsultasi dengan dokter hanya kelelahan itu saja. Sampai akhirnya pada suatu ketika Mbak Ira ini pulang dalam kondisi sangat capek, masuk rumah itu langsung pingsan Pak Jack. Dan ketika dia pingsan, ya tentulah keluarga bingung semua ya. Mereka berusaha membawa Mbak Ira ini masuk ke kamarnya, dan pada waktu itu entah kenapa ya, Mbak Ira kan pulangnya waktu itu sore katanya. Mbak Kiki waktu melihat kakaknya pingsan itu ya dia merasa waduh kok kambuh lagi, dicek kondisi tubuhnya itu ya detak jantungnya itu cukup tinggi, terus badannya juga mulai agak panas, wajahnya itu pucat Pak Jack. Nah, ketika mereka hendak memanggil dokter, entah kenapa Mbak Kiki ini tiba-tiba merasa hawa di kamar tempatnya tidur itu berubah. Dan sedikit demi sedikit Mbak Kiki ini mencium bau aroma kembang melati. Kaget Mbak Kiki, waduh ini ada apa ini? Kok tahu-tahu ada bau bunga melati kok menyengat sekali. Dan itu nggak dialami oleh Mbak Kiki saja, ayah bundanya juga merasakan katanya.
Sampai akhirnya tiba-tiba setelah bunga itu, aroma bunga melati itu tercium, Mbak Ira, kakaknya ini sadar dan dia itu minta makan, Pak Jack. Makan, syukurlah, barangkali kakaknya ini memang tadi di kampus nggak sempat makan, akhirnya minta makan. Makan apa? Dibelikan bubur atau apa? Makan apa saja yang ada, katanya. Ya tumben, Mbak Ira ini biasanya tipe-tipe orang yang istilahnya makan itu pilih-pilih gitu, Pak Jack. Ini kok minta makan apa saja yang ada gitu. Akhirnya diambilkanlah nasi sayur seadanya dengan porsi yang memang Mbak Ira biasanya porsinya tidak terlalu banyak. Makanan itu langsung dilahap tanpa ekspresi, Pak Jack. Hanya sekejap saja habis. Dan setelah makan minta minum air 1 gelas itu juga diminum cepat, langsung habis. Tahu-tahu kemudian pingsan lagi, Pak Jack. Tentu saja bingung. Ayah bundanya Mbak Kiki, terus termasuk Mbak Kiki sendiri juga bingung. Ada apa ini? Setelah pingsan, barulah setelah menjelang adzan maghrib, Mbak Ira ini baru tersadar dan dia itu mengeluh kepalanya pusing. Ketika ditanya-tanya, tadi kenapa kok tahu-tahu pingsan, belum makan lah kok tadi minta makan, terus makannya cepet banget ini. Dan Mbak Ira itu tidak menyadari sama sekali kalau dia tadi itu minta makan, Pak. Dari situlah Mbak Kiki ini merasa, termasuk ayah bundanya, apa yang diderita kakaknya ini bukan sekedar sakit biasa, tapi ada sesuatu yang lebih dari itu, Pak. Dan kejadian itu berlangsung terus-menerus hampir tiap bulan. Mbak Ira ini selalu pingsan beberapa kali, bahkan semakin sering itu dia itu pingsan ketika masih di kampus, hingga akhirnya dibawa teman-temannya ke kliniknya kampus gitu aja. Dan Mbak Kiki dan keluarganya itu sudah mulai merasakan tiap kali Mbak Ira ini pingsan selalu saja ada aroma bunga melati di sekitarnya. Sampai akhirnya ayah bundanya Mbak Kiki ini berkonsultasi dengan beberapa orang yang mungkin dianggap tahu, Pak Jack, ya. Yang mereka menganggap memang Mbak Ira ini ada sosok yang mengikuti, dan itu memang ya harus segera ya istilahnya dijauhkan lah, karena itu tidak baik untuk ke depannya Mbak Ira itu untuk sehari-hari, terutama untuk kesehatannya, katanya. Sampai akhirnya pada suatu ketika Mbak Ira ini diajak, nanti kalau kamu longgar kuliah kita main ke temannya ayah gitu. Jadi Mbak Kiki ini tahu bahwa ayahnya ini mau mengajak kakaknya itu main ke rumah kenalannya, yang padahal itu sebenarnya orang yang dianggap tahu, Pak Jack, karena memang diminta datang ke sana. Sampai akhirnya menurut Mbak Kiki ini, kakaknya ini waktu itu dijadwalkan malam minggu itu main ke temannya kenalannya papanya, ayahnya itu ya. Dan begitu malam minggu itu, Pak Jack, entah kenapa Mbak Ira itu kok tiba-tiba pengen aku ada acara sama teman-temanku jalan-jalan keluar. Loh, acara apa? Nanti katanya mau diajak ayah ke kenalannya gitu. Nggak, ini terlanjur sudah janjian sama teman-teman kampus. Dan itu bagi Mbak Kiki itu sesuatu yang sangat asing dan aneh. Mbaknya ini terkenal introvert dan istilahnya teman-temannya itu juga jarang sekali keluar. Kalaupun ada keperluan gitu mesti teman-temannya yang datang ke rumah. Entah kenapa kakaknya ini mulai menghindar, Pak Jack. Dan itu tidak berlangsung sekali, 2 kali. Minggu depannya juga seperti itu. Selalu saja ada upaya dari kakaknya ini untuk menghindar. Dan alasannya ya sesuatu alasan yang memang baru bagi Mbak Kiki dan keluarganya, bahwa dia ada acara main keluar dengan teman-temannya. Sampai akhirnya karena kondisinya tidak memungkinkan, ya terpaksa menurut Mbak Ira, ayah bundanya ini secara nggak langsung itu mengajak temannya itu ke rumah di saat jadwalnya Mbak Ira itu pulang dari kuliah. Dan begitu hari yang ditentukan itu, Pak Jack, temannya kenalannya ayahnya Mbak Kiki ini datang ke rumah. Jadi mereka itu ya tidak di ruang tamu, tapi di ruang tengah, menunggu di ruang tengah, karena khawatir nanti kalau nunggu di ruang tamu Mbak Ira ini merasa kalau ada sesuatu yang beda, tentu dia akan mencari alasan untuk tidak pulang, Pak Jack. Jadi mereka itu diam-diaman menunggu di dalam ruang tengah. Dan memang pada waktu yang ditentukan itu menjelang sore Mbak Ira ini pulang. Begitu dia memasuki pagar, dari jauh itu Mbak Kiki itu dengan jantung berdebar-debar itu sudah melihat kakaknya itu masuk pagar itu kayak antara ragu, mau masuk mau keluar lagi.
dan dia itu berjalan-jalan kayak di area halaman rumah gitu Pak Jack. Nggak mau masuk ya? Nggak mau masuk. Apakah memang ada sesuatu itu yang mengikuti apa Mbak Ira itu sudah tahu. Jadi ya Mbak Kiki itu sama keluarganya selama ini menyebut, ya ini mungkin ada yang kelewatan ya, menyebut bahwa Mbak Ira ini ada sosok yang mengikuti yang disebut melati. Jadi kalau tiap kali kumat itu mesti Mbak Ira dan Mbak Kiki dan keluarganya bilang, waduh melati ini yang datang gitu. Karena memang tiap kali datang itu baunya itu bau seperti aroma bunga melati gitu. Jadi Mbak Ira ini katanya nggak mau masuk, dia itu kayak orang bingung gitu. Di halaman depan itu keluar masuk. Nah, daripada nanti ragu menunggu yang bukan-bukan, kenalannya ayahnya Mbak Kiki ini langsung segera beranjak dari duduknya dan dia langsung berjalan perlahan keluar, membuka pintu dan tahu-tahu langsung memanggil Mbak Ira. Masuk, ayo cepat masuk. Mbak Ira itu ekspresinya itu kayak kaget gitu Pak Jack. Berhadapan-hadapan dengan laki-laki yang diajak bapaknya Mbak Kiki itu, kayaknya dia itu diam terhipnotis gitu. Ayo masuk, ayo nak masuk nak, dipanggil gitu. Akhirnya dia itu perlahan masuk ke dalam rumah itu kayak nurut gitu Pak Jack. Sampai di dalam rumah barulah istilahnya kenalannya bapaknya Mbak Kiki ini meminta dia didudukkan dengan paksa, meminta ayah bundanya termasuk Mbak Kiki itu untuk memegangi kakaknya, dan kemudian dia dengan proses ya mungkin istilahnya proses ritual gitu ya, dengan membaca doa dan lain sebagainya, dia kemudian memproses untuk meruqyah mungkin sosok yang berada di dalam tubuh kakaknya itu ya. Katanya nggak berlangsung lama dan nggak ada perlawanan berarti katanya Pak Dek. Cuman sempat ada suara aneh yang bukan sepertinya suara Mbak Ira itu keluar dari mulutnya. Aku suka sama anak ini, anak ini baik, anak ini tidak aneh-aneh, dia itu baik hati, tidak aneh-aneh, dia juga suka berteman, aku suka ikut sama anak ini. Terus diminta sama kenalannya tadi, enggak boleh, kamu nggak boleh ikut sama anak ini, duniamu itu lain, walaupun anak ini baik kamu nggak boleh ikut, pulang ke rumahmu, pulang ke tempatmu. Dan sosok itu sempat bilang, aku mungkin nggak akan ikut lagi, tapi aku akan tetap bersama anak ini gitu. Sampai akhirnya diminta keluar nggak mau, sampai dibacakan doa nggak mau, tapi akhirnya kayak ada kayak ada semacam penolakan gitu. Mbak Ira itu mulai sadar Pak Jack, dan dia sadar itu menangis. Dia itu menangis berkata, iya selama ini aku itu kayak ada teman yang selalu ngikuti, tapi tiap kali aku cari, aku rasakan itu dia itu sepertinya menghindar. Akhirnya ya setelah dibantu selama proses itu, kemudian dia diberi minum dan diberi lain-lain, barulah Mbak Ira ini sadar sepenuhnya. Dan menurut orang yang dikenal itu tadi, orang pintar itu tadi sempat bercerita, sosok yang mengikuti Mbak Ira itu ya sejenis mungkin makhluk gaib perempuan, dan bisa jadi dia itu tinggal di area kampusnya Mbak Ira, tapi memang sudah istilahnya diminta pergi, dan sosok itu memang tidak sepenuhnya pergi, tapi dia akan tetap ada berdiri dekat Mbak Ira, tapi dia itu sudah diberi peringatan bahwa Mbak Ira ini nanti akan dibekali sesuatu Pak Jack. Jadi Mbak Ira ini oleh temannya ayahnya ini diberi beberapa macam doa, terus kemudian diberi kayak semacam pemahaman bahwa memang diusahakan harus sering ya istilahnya dalam kondisi suci, mungkin berwudu. Jadi kalau misalkan dia dalam kondisi lagi jadwalnya datang bulan atau gitu, memang disarankan untuk tidak terlalu sering ke tempat-tempat yang agak sepi, terutama di toiletnya kampus. Sempat diberitahu banyak hal oleh kenalannya ayahnya Mbak Kiki ini. Setelah proses itu selesai, ya memang dari situ nggak langsung sepenuhnya clear Pak Jack. Memang ya beberapa kali Mbak Ira ini sempat mengalami hal serupa, tapi tidak separah sebelum-sebelumnya. Dan intensitasnya katanya Mbak Kiki itu ya mungkin 3 bulan atau 4 bulan, bahkan yang mau wisuda itu setelah beberapa tahun Pak Jack. Kakaknya ini juga sebelum wisuda sempat mengalami hal yang sama, tapi tidak sampai kesurupan, hanya kayak pusing, pingsan, tapi kemudian sadar lagi. Dan satu hal lagi, Mbak Kiki ini pernah Pak Jack,
dia itu melihat sendiri sosok melati itu seperti apa katanya. Jadi setelah apa yang dialami kakaknya Mbak Ira ini berlangsung cukup lama, di tengah proses penyembuhan itu Mbak Kiki itu sempat pada waktu itu Mbak Ira malam-malam itu tidur di rumahnya, dan Mbak Kiki lagi asik menonton televisi sambil komunikasi dengan teman-temannya lah. Sampai akhirnya dia itu mencium bau melati yang sangat wangi baunya. Mbak Kiki kaget, waduh ini melati pasti datang lagi nih. Cepat-cepat dia itu menuju kamar kakaknya, karena dia tahu kakaknya kalau seperti ini biasanya langsung kayak orang mengigau di tengah tidurnya gitu. Padahal itu sudah tengah malam Pak Jack. Tapi Mbak Kiki waktu itu sebelum mau masuk ke kamar kakaknya, dia itu mendengar suara langkah kaki di luar. Bayangannya Mbak Kiki, wah jangan-jangan kakakku ini sudah keluar rumah. Khawatirnya kakaknya ini dalam kondisi tidak sadar, kemudian tahu-tahu keluar rumah dan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi entah kenapa Mbak Kiki waktu itu tidak jadi masuk ke kamar kakaknya. Justru dia itu berjalan keluar menuju area pintu depan, dan dia memang melihat ada sekelebatan kakaknya itu seperti berjalan di area halaman depan hendak menuju pagar pintu keluar Pak Jack. Mbak Kiki ini kaget, cepet-cepet dia itu memutar kunci pintu rumahnya, dan dia itu membuka pintu bermaksud mengejar kakaknya supaya tidak, ya tengah malam itu tidak keluar dari rumah karena khawatir melakukan hal yang tidak diinginkan Pak Jack. Mbak Kiki keluar membuka pintu, sosok yang tadi dia lihat seperti kakaknya berjalan di luar halaman rumah itu katanya sudah tidak terlihat lagi. Halaman depan itu sepi, sunyi, hanya gelap gulita, hanya lampu terasnya saja. Jalan gang di depan rumahnya itu katanya juga sepi, nggak ada kendaraan lewat. Mbak Kiki sempat terdiam lah, tadi yang saya lihat ini siapa gitu katanya. Sampai akhirnya tiba-tiba ada bau bunga melati yang sangat wangi itu persis lewat di depan hidungnya Pak Jack. Dan ketika Mbak Kiki ketakutan, dia langsung tubuhnya itu merinding. Dia mau masuk lagi ke rumah, dia itu setengah kaget. Di tempat kursi teras depan itu, di depan terasnya itu ada kursi gitu. Mbak Kiki itu melihat ada sosok wanita itu persis berada di sebelah kursi Pak Jack. Jadi wanita itu yang tingginya itu cukup tinggi katanya, sampai kepalanya itu hampir menyentuh langit-langit plafon terasnya itu. Dan wanita itu memakai baju putih, rambutnya panjang, wajahnya pucat gitu. Matanya tidak terlihat karena hanya hitam gitu aja Pak Jack. Mbak Kiki melihat sosok itu, dan sosok itu cuma diam aja di teras gitu aja. Dan akhirnya Mbak Kiki gemetaran, dia nggak bisa berkata-kata lagi, cuma merinding saja. Sosok itu kemudian juga hilang seolah-olah terbang gitu, tertiup angin. Jadi Mbak Kiki langsung baru bisa masuk rumah, menutup pintu, menguncinya, dan langsung tidur. Jadi ya katanya sih sampai sekarang kakaknya ini memang ya agak normal lah, tidak sering sakit-sakitan seperti dulu, dan sekarang sudah bekerja di tempat yang istilahnya cukup aman lah bagi Mbak Kiki. Cuman yang dikhawatirkan Mbak Kiki ini sekarang dia masih trauma Pak Jack. Tiap kali dia itu mencium aroma bunga melati di rumahnya, dia langsung kayak orang ketakutan gitu, sampai traumatis banget. Bukan hanya Mbak Kiki saja, keluarganya semua juga gitu, ayah, bundanya, bahkan paman-pamannya juga yang mendapat cerita dari keluarganya itu mengalami hal yang sama, sangat traumatis sekali dengan aroma bunga melati itu Pak Jack. Ya mungkin ada kecocokan mungkin ya antara Mbak Ira sama makhluk tadi. Betul. Jadi ngikut terus, atau mungkin sudah bakat lah, bisa jadi, atau keturunan gitu. Tapi kata Mbak Kiki memang sempat ada pengakuan, entah ini bener entah tidak, pengakuan dari makhluk itu bahwa saya suka sama anak ini karena dia baik, dia tidak aneh-aneh, terus ringan tangan. Jadi mungkin karena menyukai, dia itu menganggap sosok yang membawa hawa positif bagi dia, karena menurut kenalannya ayahnya Mbak Kiki nggak semua makhluk seperti itu bisa mengikuti aroma yang negatif saja. Tapi kalau orang itu positif banget, dia pasti akan ikut. Tapi mungkin karena Mbak Ira tidak mentalnya kurang kuat atau gimana gitu ya, jadi akhirnya makhluk itu bisa masuk. Ya, terima kasih Mbak Kiki atas berbagi kisahnya dengan kami. Dan untuk Sobat Pemburu Kisah, jangan lupa untuk like, komen, serta ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.